Shalom, kami mengucapkan selamat bergabung pada Anda semua dalam ibadah online GBI Kebon Sirih pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mewakili seluruh jemaat GBI Kebon Sirih ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Jalan Gatot Subroto yang ke-32. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai lebih lagi dalam memperluas kerajaannya. Kami percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Bahkan ketika kita mengikuti ibadah online, kita juga harus menghargai hadiratnya dengan cara mempersiapkan hati dan diri Anda sebelum beribadah, dan juga berpakaianlah yang rapi dan baik, seperti kita sedang beribadah di gereja. Berfokuslah beribadah tanpa melakukan aktivitas yang lain, dan catatlah rema yang Anda dapat, dan bagikanlah pada orang lain untuk menjadi berkat. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita ada di hari yang sungguh luar biasa, amin. Yang percaya mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh hari ini. Dan saya percaya setiap kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik buat kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bawa setiap pujian, penghormatan kepada Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya Engkau Tuhan telah hadir bagi setiap kami yang siap memuji, meninggikan Raja di atas segala Raja. Mari bersama-sama katakan amin, haleluya. Sebab dialah perlindungan dan kekuatan kita, haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Raja. Engkau perlindungan dan kekuatan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, kaulah Allah sumber. Katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Sorak-sorak bagi Dia. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan bagi setiap kami. Biar di hari ini kami nyatakan kami perlu kasih-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, bahwa setiap pengakuan-Mu bahwa selamanya kita memerlukan kekuatan, karena dalam Dia ada pengharapan, dalam Dia ada keajaiban. Thank you Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Bersama-sama nyatakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Mari jemaat Tuhan nyatakan. Kami perlu Kau keajaiban, yes Lord. Sebab kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Selama-lamanya kami perlukan keajaiban, kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kau kerjakan, mari sepakat minta kepada Tuhan. Hiralabala karalabala-balamu, hiralabala karalabala-bashe. Kuasanya dinyatakan, kuasanya dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Dan kami nyatakan di dalam nama Yesus kami terima kemenangan dari Tuhan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Mari jemaat Tuhan dengan mengangkat tanganmu nyatakan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Nyatakan dengan imanmu. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat, yes Lord. Kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku,
kuasanya. Sorakan haleluya. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan. Kami sudah menerima kemenangan dari-Mu Tuhan. Dan saatnya kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan kemenangan, pemulihan bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dari waktu demi waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kebaikan boleh kami rasakan. Engkau terus tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tidak pernah ada yang buruk boleh kami terima, karena Engkau yang menjaga kehidupan kami. Segala pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus. Engkaulah perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Roh Kudus mencengkram setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah besar boleh kita terima sampai hari ini. Saya percaya bahwa jemaat GB Kebon Sirih dan juga semua yang menonton ibadah online ini tetap dalam lindungan Tuhan. Ini sudah entah minggu keberapa sejak kita pertama kali online. Mungkin sekitar ke 24 atau 25 minggu. Tapi saya percaya bahwa teruslah iman kita tetap kuat dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Nah saudara saya Tuhan, pada kesempatan hari ini kita mau bahas seorang tokoh yang luar biasa. Namanya Moshe. Musa dikenal sebagai nabi yang paling besar di Timur Tengah. Bukan cuma di Tanah Perjanjian, tapi di seluruh Timur Tengah, Musa dikenal sebagai nabi nomor 1. Kenapa? Karena orang ini dipilih oleh Tuhan membawa bangsa pilihan keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Nah yang luar biasanya adalah hari itu Moshe beserta keluarganya, ada Miriam, ada Harun, membawa sekitar 3 juta orang Yahudi. Anda bisa bayangkan luar biasa sekali, dia dikenal sebagai nabi hukum, the prophet of law. Dan inilah orang yang Tuhan pilih dari masa di mana dia mengalami begitu banyak peristiwa sampai satu hari menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam kitab Keluaran 3, sebuah urut-urutan, sebuah proses bagaimana Tuhan memakai seorang hamba Tuhan. Saya percaya hari-hari ini mungkin ada yang masih bingung, ada yang masih dalam kondisi kalut, kondisi apalagi ke depan kita mendengar kabar-kabar soal perang, kabar-kabar ekonomi yang goncang. Tapi saya percaya bahwa tidak seharusnya kita bisa terlepas dari kasih Tuhan karena kabar-kabar seperti ini. Nah, Keluaran 3, kita lihat firman Tuhan. Ayat 11. Anda yang di rumah bisa buka Alkitab. Kalau Anda sedang nonton handphone, ya kita nggak bisa dibuka, saya bacakan saja. Keluaran 3, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Anda lihat baik-baik. Sebuah proses di mana Tuhan memilih seseorang, itu biasanya orang itu kaget dan tidak siap. Kita tahu siapa Musa. Dari kecil dibuang, dalam arti dia harus diselamatkan dengan cara dilarung di sebuah sungai, dan kemudian dia dengan anugerah Tuhan bisa masuk dalam kerajaan Firaun, dan kemudian dididik di sana menjadi seorang pangeran, dan kemudian pada usia 40 tahun dia mengalami peristiwa untuk sadar, dan dia akhirnya lari, dikejar oleh Firaun, dan akhirnya dia bersembunyi, dan 40 tahun berikutnya dia kerja dengan mertuanya. Dan apa yang terjadi? Dia kerja dengan mertuanya, Tuhan memanggil dia secara luar biasa, dan 40 tahun berikutnya Tuhan memakai dia untuk memimpin bangsa Israel. 120 tahun usianya. Ini yang menarik. Kadang-kadang dalam sebuah panggilan Tuhan,
Banyak orang bertanya sama saya, Pak, bagaimana caranya kita ngerti bahwa Tuhan itu memanggil hidup kita? Langkah pertama adalah, kadang-kadang Tuhan bicara langsung, menyampaikan sebuah pesan, baik dari firman, dari sebuah penyampaian bisa bicara mengenai mimpi, bisa bicara mengenai penglihatan, bisa bicara mengenai profetik kenabian, ada sebuah nubuatan, atau apapun. Tapi saya percaya bahwa apapun yang kita terima, itu dari Tuhan, itu akan menggetarkan hati. Makanya kadang-kadang orang menerima sebuah panggilan ini dengan cara minder. Bapak Ibu, saya kasih tips sebentar ya. Anda para nona-nona yang belum menikah, saran saya satu. Kalau cari suami kayak apa, Pak? Yang takut Tuhan? Iya, pasti harus. Pak, ada apa lagi, Pak? Ingat, roh, jiwa, tubuh. Kalau soal yang jasmani, Anda pilih sendirilah. Ada yang bilang, Pak, saya mau cari yang kaya. Anda harus ingat, nomor satu cari yang rohani. Tetapi soal jiwa juga penting. Jangan cari yang minder. Kenapa? Karena kalau sudah minder keterlaluan, hidupmu parah nanti. Nah, Musa pertama kali Tuhan panggil, dia minder. Dia berkata bahwa, aku ini siapa? Aku ini siapa? Tapi kita lihat sebentar. Apa jawaban Tuhan waktu engkau satu hari ditawarkan sebuah promosi Tuhan, engkau ditawarkan sebuah panggilan Tuhan, ada sebuah suara atau sebuah nubuatan datang, dan engkau mulai ragu-ragu, ini Tuhan atau bukan? Coba lihat apa jawaban Tuhan terhadap kegalauan, kerisauan Musa. Ayat 12. Firman-Nya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Tanda pertama, kalau Tuhan sudah perintahkan untuk Anda berjalan. Tanda pertama, kalau Tuhan sudah perintahkan engkau untuk melangkah. Tanda yang paling penting, kalau Anda bisa melihat bagaimana caranya kita tahu ini Tuhan atau bukan, langkah pertama adalah Tuhan menyertai Anda. Aduh Pak, kan paling enak tuh pakai tanda, Pak. Kalau betul nanti saya tiba-tiba melihat akan terjadi seperti ini, Pak. Kalau hari ini hujan, berarti rencana Tuhan. Saya mau beritahu. Terkadang kita itu melihat bahwa tanda yang dapat diketahui itu paling gampang diketahui. Contoh, kalau ada hujan, kelihatan. Ada berapa orang suka dengan toke? Atau toke ya? Toke, yes. Toke, no. Toke, yes. Toke, no. Terakhir, gak tahu jawabannya apa. Nah, cara-cara seperti itu sebetulnya sangat tidak alkitabiah sekali, dan cara ini tidak pernah kita pakai untuk menentukan sebuah langkah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara saya, Tuhan, apa kita buat? Pertama, Tuhan sertai. Hari ini engkau bertanya, Tuhan, aku mau minta tanda. Betul nggak langkah saya ini benar apa tidak? Alkitab berkata, langkah yang benar yang pertama disertai Tuhan. Tidak ada cara lebih baik, tidak ada posisi lebih menguntungkan daripada hidupmu disertai oleh Tuhan. Setiap langkah hidupmu disertai oleh Tuhan. Apa artinya? Semua pintu terbuka. Semua jalan yang tidak harus kau tempuh ditutup. Semua jalan yang menuju kebinasaan akan dihalangi. Akan dibuka sebuah jalan menuju rencana Tuhan. Disertai Tuhan. Saya mau tanya, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Banyak orang berkata, tapi saya takut. Saya mau beritahu, kalau engkau disertai Tuhan, Tuhan akan membawa jalanmu bersama dengan Dia. Mungkin ada beberapa tempat akan dibuka semua pintu. Tidak semua pintu dibuka, tapi pintu-pintu yang Tuhan mau akan dibuka. Penyertaan Tuhan. Ciri sebuah pemakaian Tuhan, Anda boleh lihat dalam kehidupan Anda, dalam historis hidup Anda. Di tempat di mana orang sering dibuka pintunya, itulah jalan yang Tuhan tetapkan. Makanya kadang-kadang saya tuh harus bicara bahwa kalau saya tanya, Pak, anak-anak muda bertanya, Pak, saya ini mau kerja apa ya, Pak? Saya tuh panggilannya di mana ya, Pak? Saya ini kehebatannya di mana? Cara paling mudah adalah saya tanya, kisah success story Anda di mana? Di tempat Tuhan sertai hidupmu, maka hidupmu akan berhasil. Nomor satu, kalau Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan sertai engkau. Memang tidak mudah mengertinya, tapi penyertaan Tuhan adalah sebuah tanda. Kalau Anda sekarang sedang membuat sebuah program, Anda membuat sebuah kegiatan, Anda membuat sebuah rencana, Anda sedang berjalan dalam sebuah pemikiran, saya beritahu, kalau Tuhan sertai Anda, engkau pasti berhasil. Nah, yang kedua, ini menarik lagi nih. Masih ayat 12. Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Jadi kalau orang tanya, dari mana saya tahu bahwa Tuhan mengutus Anda? Saya beritahu ini jawabannya. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ternyata tanda yang paling gampang kalau seorang itu betul-betul disertai Tuhan dan diutus oleh Tuhan adalah konsep ibadahnya jelas. Makanya saya harus beritahu Bapak Ibu kadang-kadang gini, banyak orang mau ibadah saja,
itu tuh bergumul. Bergumul sama kerjaan, bergumul sama dana, bergumul sama apa kata orang. Mau beribadah saja bergumul, saya beritahu. Ada sebuah hal-hal berbahaya di sana apabila ibadahmu mulai terganggu. Itu artinya penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu akan terganggu. Ada 2 tanda yang Tuhan berikan kepada Musa. Sebuah proyek besar mengeluarkan 3 juta orang keluar dalam 1 malam menyeberang Laut Teberau. Bapak Ibu harus mengerti, Bapak Ibu, kalau 3 juta menyeberang dalam sekitar 6-8 jam, itu dibutuhkan, laut itu dibuka dengan lebar 5 km, Bapak Ibu. Minimal 5 km. Karena kalau dibukanya cuma sedikit begini, endingnya adalah akan berdesak-desakan dan berbahaya sekali. Nomor 1, jangan jadi minder. Kalau ada diutus oleh Tuhan, jangan minder. Anda tanya sama Tuhan, apakah Tuhan dengan saya melakukan ini, saya melihat keberhasilan demi keberhasilan, jalan dibuka demi dibuka. Tapi jangan begini, Pak, saya baru melangkah, Pak, jalan tertutup. Saya mau beritahu, kalau sudah tertutup, Anda terobos. 2 kali tertutup, saya beritahu, lebih baik Anda mulai melihat kembali perencanaannya. Tapi kalau sudah 3 kali tertutup, koreksi diri. Anda harus sujud menyembah kepada Tuhan. Dan ciri yang luar biasa adalah ibadahmu sama Tuhan tidak bergoyang. Makanya ibadah sama Tuhan itu memberikan sebuah tanda yang gampang, garis merah yang penting. Bagaimana penyertaan Tuhan dan pemilihan Tuhan dalam hidupmu. Berikutnya, setelah tanda pemakaian Tuhan dalam bentuk ibadah, yang berikutnya adalah pengenalan akan Allah. Alkitab berkata, ayat ke-13, Musa berkata kepada Allah, atau mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apa yang harus kujawab pada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Anda bisa bayangkan sebuah perkenalan dimulai. Jadi kadang-kadang memang jarang, waktu Tuhan datang langsung memperkenalkan diri. Jarang. Biasanya adalah disertai dulu, supaya Anda sadar. Kemudian engkau masih bergelora untuk beribadah. Sense seperti itu harus dipertahankan dalam hidup ini. Tapi yang kedua adalah pengenalan akan Allah. Maksudnya Tuhan, waktu engkau dipakai oleh Tuhan, ada ciri berikutnya. Apakah dengan engkau melakukan hal seperti ini, pemahamanmu, pemahaman Anda dan saya, kepada pribadi kealahan itu, semakin jelas apa tidak? Orang-orang yang sedang salah jalan, akan mulai mendapat hal yang kabur soal pribadi kealahan. Semakin kabur saya beritahu, semakin jauh jalanmu. Alkitab mengatakan jelas, sebuah pengenalan itu penting dalam sebuah pemakaian Tuhan, promosi yang Tuhan buat, dan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara Tuhan, luar biasa sekali. Setelah cerita tadi pertama bicara mengenai tanda. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak, tanda paling alkitabiah itu apa? Penyertaan Tuhan yang membuat ibadahmu makin kuat. 1. Nomor 2. Engkau lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kalau hari ini engkau sedang dipromosi di kerjaan, wah, pangkat semakin naik di tengah pandemi semuanya terjadi pingsan, terjadi kejatuhan, penurunan, decreasing, engkau makin naik terus. Saya mau tanya, ibadahmu sama Tuhan bagaimana? Waduh, makin susah, Pak. Boro-boro mau ibadah, Pak. Saya buka yang namanya online saja, Pak. YouTube, Pak. Kadang-kadang, Pak, di mati hidup sudah 8 kali nggak kelar-kelar nih, Pak. Saya beritahu, koreksi diri. Waktu engkau makin dipakai Tuhan, ibadahmu harusnya akan semakin kokoh. Tetapi tentu saja dalam kehidupan ini, kegalauan hati, keraguan-raguan itu selalu ada. Nah, Musa juga begitu. Yuk kita lihat. Waktu Musa sudah dalam kondisi kalut, dia berkata, Tuhan, kalau tandanya cuma itu kurang. Ya saya tahu Anda juga kadang-kadang ngomong seperti itu. Tapi kita lihat apa yang menjadi kisah soal Musa. Firman Tuhan itu kalau yang namanya ada seorang hamba Tuhan dari kecil sampai meninggal, dibahas semuanya, itu berarti penting loh Bapak Ibu. Bukan yang lain tidak penting, tapi adalah sebuah inspirasi dalam kehidupan hamba Tuhan tersebut, kita bisa belajar banyak. Nah, firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Keluaran yang keempat. Anda bisa baca teruskan nanti. Musa terus beralasan dia nggak sanggup. Anda tahu yang dihadapi ini bukan orang biasa, yang dihadapi adalah orang Israel. Tegar tengkuknya luar biasa.
Ya mungkin kalau Anda hadapi orang Jawa, orang Sunda, nggih lebih mudah Bapak Ibu. Dan Musa tanda kutip bergetar hatinya, kenapa? Yang dia hadapi orang yang kalau marah lempar batu. Bapak Ibu, saya tahu kalau Anda marah ya paling mukanya asem gitu. Tapi kalau udah marah gebrak meja, yaitu kita lihat kemarin ada di parlemen seperti itu. Ada yang marah nendang kursi. Lah kalau orang Israel kalau marah lempar batu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Musa gemetar. Secara manusia walaupun dia percaya rencana Tuhan, dia percaya kehidupan yang sudah Tuhan pilih, promosinya, tapi dia bergetar. Dan kemudian dia tanya Tuhan, aduh Tuhan, kenapa pilih aku? Aku nggak sanggup ini Tuhan. Kalau mereka nggak percaya, mereka tanya, kasih tahu nama, nggak percaya gimana? Yang pertama, Keluaran 4, ayat yang kedua. Anda akan baca ceritanya, Tuhan berkata, di tanganmu ada apa? Ada tongkat, lempar. Akan jadi ular, tangkap lagi buntutnya, nanti jadi tongkat lagi. Yang pertama tongkat. Tongkat bicara apa sih Bapak Ibu? Pekerjaan. Zaman sekarang kalau mau pergi, pakai sneaker, naik mobil, berangkat. Zaman dulu tidak. Kalau mau pergi, ikat pinggang, bawa tongkat. Ingat, ini daerahnya daerah padang gurun, daerah yang sulit. Tongkat itu penting sekali. Pertama, untuk membantu langkah kaki. Yang kedua, untuk membantu kalau ada masalah, untuk menghadapi binatang buas. Nah, saudara saya Tuhan, hati-hati. Yang pertama, tongkat. Musa berkata, ini gimana? Nggak mungkin bisa seperti ini. Tuhan itu baik, saudara. Kalau Dia memberikan sebuah tanda, sebuah rencana yang harus kita mengerti. Ada di mana, Pak, tanda yang saya bisa lihat? Nomor 1, pekerjaan Anda. Hari ini kalau engkau masih bisa kerja, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya anugerah Tuhan di tengah kegoncangan ekonomi dunia, bukan cuma Indonesia. Nomor 1, pekerjaan. Lihat pekerjaan. Kalau Tuhan sertai, Tuhan bawa lebih dan lebih lagi. Ada banyak orang menggunakan cara sendiri, kekuatan sendiri, menggunakan kemampuannya sendiri. Satu hari dia berhasil. Dengar baik-baik. Ada orang melakukan pekerjaannya dengan kekuatan sendiri, hikmatnya sendiri, dia tabrak semua nilai-nilai kekristenan. Suap dia buat, apapun dia lakukan, asal dia berhasil. Saya beritahu, ada satu dampaknya. Satu hari pada saat engkau sudah berhasil, di hati kecilmu, di tengah malam, engkau terbangun, engkau akan bertanya-tanya, ini Tuhan yang mau atau aku yang lakukan? Saya ulang Bapak Ibu, kalau engkau terbiasa melakukan semua pekerjaan dengan caramu, kekuatanmu, pemikiranmu, hikmatmu, danamu, dengan cara yang menabrak semua firman Tuhan, yang penting berhasil, saya beritahu, satu hari engkau mencapai mimpimu, di tengah malam, di waktu senggang, akan terbersit di hatimu. Ini Tuhan yang mau, atau engkau yang berbuat sendiri. Karena saya beritahu, di luar Tuhan, tidak ada keberhasilan yang sejati. Nomor 1, pekerjaan. Tuhan bawa terus naik. Anda lihat Alkitab firman Tuhan Bapak Ibu, Tuhan pakai itu selalu ada tahapannya. Tidak langsung meluncur bak meteor. Meteor mah jatuh Bapak Ibu ya. Seperti roket, tidak. Step terus. Makanya saya terbiasa untuk belajar apabila ada sebuah lompatan dalam kehidupan. Rem itu siap-siap diinjek. Hati-hati. Kalau ada lompatan, rem siap-siap diinjek. Bukan injek, siap-siap. Kenapa? Supaya kita sadar. Kadang-kadang lompatan terlalu tinggi, berbahaya untuk kerohanianmu. Sesuai Tuhan yang pertama, Tuhan berkata pada Musa, tongkat. Yang kedua Bapak, yuk kita lihat firman Tuhan. Dan Musa masih bilang, iya oke deh, kalau saya sudah bikin tongkatnya dari ular, kembali nanti tongkat lagi. Kalau mereka belum percaya gimana? Tuhan bilang, kamu masukkan tangan ke dalam baju, kamu keluarkan ada kusta. Kusta adalah penyakit yang hari tak tersembuhkan. Nggak ada yang namanya obatnya untuk itu. Setelah kena kusta, masukkan lagi, keluar sembuh lagi. Dan kalau orang Israel melihat itu, mereka pasti percaya. Karena kusta pada zaman itu yang bisa sembuhkan cuma Tuhan. Manusia tidak bisa. Nomor 2, apa yang Tuhan mau bicara sama kita? Kesehatan. Kalau Anda pernah mengalami sebuah penyakit berat, penyakit yang nggak bisa disembuhkan, yang mustahil dalam hidup ini, dan tiba-tiba ada kesembuhan mujizat, saya beritahu, jangan sia-siakan hidupmu. Kalau engkau pernah mengalami satu peristiwa yang berimplikasi kepada kehidupan kesehatanmu,
engkau mengalami mujizat yang mungkin tidak banyak orang alami. Saya mau beritahu, itu artinya sebuah kepercayaan untuk Tuhan mau engkau bertanggung jawab atas hidupmu berikutnya. Anda bisa melihat sambil merenung, Pak, saya ini Pak, keselak ludah terus batuk-batuk Pak. Ya kalau yang itu mungkin masih terlalu umum Bapak Ibu. Saya percaya bahwa tangan Tuhan memberikan kesembuhan sampai hari ini. Saya Tuhan, kesehatan. Tanda apa lagi yang Tuhan berikan setelah kesehatan? Yang pertama, Tuhan bilang ada tongkat, lempar jadi ular, kembali jadi tongkat lagi. Musa masih bilang, oke. Kalau nggak percaya, itu tangannya pakai kusta, nanti sembuh lagi. Masa nggak percaya? Musa bilang, oke sih, oke, tapi kalau belum percaya gimana? Ya manusia kan begitu. Tuhan bilang, ya ampun, kamu ambil itu air, curahkan ke sungai Nil. Ayat ke-9. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil, curahkan di tanah kering. Ambil air dari tanah kering, air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah kering itu. Ambil air, taruh tanah kering, berubah jadi darah. Ini bicara mengenai air itu kehidupan Bapak Ibu. Dari kehidupanmu akan ketahuan. Tuhan kau kasih tanda Bapak Ibu. Pertama pekerjaan, kedua kesehatan, ketiga kehidupan. Kehidupan itu bicara mengenai hubunganmu dengan rekan-rekan, dengan pimpinanmu, dengan bawahanmu, bicara dengan teman-temanmu, dengan institusi yang kau sedang melayani hari ini, dengan gembalamu, dengan komunitas yang kau punya, itulah life kehidupan. Dan saya mau beritahu, Tuhan memberikan tanda, signal-signal penting di pekerjaan, di kesehatan, dalam kehidupan keseharianmu. Dan Tuhan bicarakan itu kepada Musa. Makanya pemakaian itu tidak tiba-tiba Tuhan tunjuk langsung jadi. Banyak orang berpikir kalau Tuhan tunjuk pasti langsung jadi. No. Ada sebuah proses perdebatan batin. Berikutnya, Musa masih bilang gini, oke sih Tuhan, tapi aku ini berat lidah. Deal apa yang Tuhan mau bilang sebetulnya? Tuhan mau deal sama kelemahan kita. Lidahnya berat. Gak pintar ngomong, tidak bisa ngomong dengan baik. Dan Tuhan berkata, oke, kalau begitu ingat, siapa yang membuat lidah? Membuat lidah ya Tuhan. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, kadang-kadang kalau engkau mentok dalam kehidupanmu, engkau harus bertanya, terus siapa yang membuat ini semua? Siapa yang berkuasa ini semua? Dan orang itu berkata, ya Tuhan, oke sih berat lidah. Nggak percaya juga. Setelah terakhir, Tuhan berkata, Musa, siapa yang buat lidah? Ya engkau. Begitu ada Harun, Musa berkata, Tuhan, utuslah dia. Saya mau tanya, kalau Anda jadi Tuhan, apa rasa Anda? Ya Tuhan, aku nggak bisa begini, aku sertai engkau. Tapi nanti tanya nama siapa? Ini namaku. Nanti kalau soal ini tongkat jadi ular jadi tongkat. Kalau nggak percaya juga ya ada kusta. Nggak percaya juga ya air jadi darah. Tapi Tuhan lidahku nggak bagus. Ya yang buat lidah aku. Tuhan jamin semuanya. Terakhir dia berkata, Tuhan utuslah dia. Saya Tuhan, muncullah murka Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau Tuhan mau pakai kehidupan kita, ada batasnya loh, ada batasnya. Ada batas yang Anda harus mengerti. Kalau engkau tolak, tidak paham, tolak dan tidak paham, satu hari akan pindah pada orang lain. Makanya kadang-kadang kita harus mengerti, ada kesempatan yang kita harus ambil, kita kerjakan, ada yang mungkin sebuah jebakan, kita harus lepas. Saran saya satu, kalau engkau ngalami ini, banyak beribadah sama Tuhan. Nah, yang terakhir bagus sekali ayat 18. Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro dan minta restu. Seorang yang tahu diri, tahu aturan, menghormati senioritas. Dan dia berkata dia minta restu mertuanya. Banyak mantu hari ini mungkin kau bisa berhasil kalau mertua merestui. Wah ini ya mertua nonton begini senang sekali Bapak Ibu. Tapi saya beritahu, ada kalanya juga kau harus melepaskan pengampunan kepada menantumu. Terus ya Tuhan, dari cerita semua ini, saya percaya, satu, apakah penyertaan Tuhan kuat dalam hidupmu? Yang buat kau bisa berhasil? Dikatakan yang kedua, apakah ibadahmu makin benar? Kalau ini dua sudah tidak jalan,
menjadi repot. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan. Tanda-tanda Tuhan berikan secara lengkap. Yang terakhir adalah, kalau hatimu sudah terbuka, masalah rekonsiliasi harus terjadi. Ini tahap yang terakhir. Dari semua ini, saya mau memberikan sebuah gambar sebentar. Bapak bisa lihat sebentar di waktu akhir ini. Nah, ini gambarnya. Oke, ini bagus sekali gambar ular lagi makan telur. Ini ular pemakan telur namanya Dasypaltis scabra. Dasypaltis scabra. Ini ular yang khusus makan telur dan dia bisa makan telur Bapak Ibu yang ukurannya berlipat-lipat daripada dia. Dia makan sampai habis, dia makan ini sari telurnya, proteinnya, kemudian dia keluarkan cangkangnya. Dan ular ini dikenal sebagai egg-eating snake. Hanya ular yang sukanya hanya makan telur sebelum telurnya jadi. Saudara Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya itu sebetulnya tidak hanya terjadi setelah dimulai, tapi sebelum dimulai. Saya ulang, rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya sebetulnya tidak hanya dimulai setelah itu mulai, tapi jauh sebelum itu mulai. Maksud Bapak apa sih? Iblis dikenal sebagai ular, yaitu lambang yang sering dipakai. Dan saya mau beritahu, lambang itu adalah, mungkin salah satunya adalah Dasypaltis scabra. Belum jadi, masih telur, sudah dimakan. Jangan-jangan hari-hari ini, kalau engkau mau dipakai Tuhan sungguh-sungguh, iblis sudah lihat. Masih ingat yang namanya Firaun? Pembunuh anak-anak kecil. Masih ingat Herodes? Pembunuh anak-anak kecil. Bangsa pilihan itu dihabisi oleh banyak pihak. Hitler menghabisi. Nebukadnezar. Anda lihat hamba-hamba Haman menghabisi. Kita mencatat begitu banyak. Rom menghabisi. Bangsa ini bangsa yang paling banyak musuh di muka bumi. Kenapa? Iblis selalu tahu. Sebelum engkau berkembang, akan dimakan duluan. Jangan-jangan hidupmu hari ini, Pak, saya lahir dalam kondisi kacau balau. Dari kecil sudah jatuh bangun, Pak. Saya seperti hidup ini nggak berguna. Saya berkata, jangan-jangan mungkin itu adalah Dasypaltis scabra. Iblis sudah tahu kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Apakah iblis tahu siapa mau Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel? Dia sedang mencari tahu. Dia tidak pernah tahu exactly siapa orangnya. Dia menggerakkan Firaun untuk membunuh semua bayi. Apakah Herodes tahu siapa yang Tuhan mau pakai? Jawabannya tidak tahu. Tapi dia tahu cuma sekitar sekian tahun. Dia berkata, anak di bawah 2 tahun. Semua harus mati. Prinsipnya seperti itu. Nah, saudara Tuhan, siapa tahu hari ini engkau merasa, aku dihabisi di waktu. Mungkin karena ada sebuah peluang. Tuhan mau pakai hidupmu luar biasa. Jangan mundur. Jangan takut. Jangan lemah. Karena apa? Cara-cara ini, situasi ini, semua yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa apa yang ada di PB, itu pernah ada di PL. Karena PL adalah bayangan yang akan ada di PB. Dan kita percaya sebagai insan Pentakosta, bahwa kegerakan yang ada di Kisah Rasul adalah bagian juga hidup kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, kisah ini akan berulang. Salomo berkata bahwa tidak ada pernah yang baru di bawah kolong langit. Semua akan berulang kembali. Cerita ini tetap sama. Cara iblis menghabiskan bangsa pilihan dan orang-orang pilihan tetap sama. Dan saya berdoa, engkau tetap kuat. Jangan sampai engkau jadi lemah. Kalau engkau menghadapi Dasypaltis scabra, egg-eating snake, jangan khawatir. Berarti engkau adalah orang yang sedang ditentukan untuk sebuah rencana yang besar. Tetap beribadah sama Tuhan, tetap percaya. Di waktu hari-hari ini saya tahu bahwa ada banyak waktu di mana engkau bisa menyembah Tuhan lebih sering lagi, membuka begitu banyak tayangan online di beberapa channel, dan saya tahu bahwa biarlah engkau dan saya jadi pelaku firman Tuhan. Ingat, tugas kita belum selesai. Kita tahu bahwa di waktu akhir ini, Great Commission, amanat agung, harus kita selesaikan. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami, Tuhan sudah menentukan memakai kehidupan kami untuk sebuah rencana yang besar. Terkadang kami digoncang dengan begitu banyak hal. Tapi mata kami harus melihat bagaimana ibadah kami sama Tuhan harus tetap jalan.
bagaimana hati kami harus terus melekat sama Tuhan. Dan dari banyak situasi kehidupan, pekerjaan, kesehatan, kehidupan kami, Tuhan membuat banyak signal. Seluruh kehidupan kami dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa bikin kemampuan ditambahkan demi ditambahkan. Dan kami percaya, biarlah hari ini berkat Tuhan boleh berlimpah senantiasa, menguasai kami semua. Dan kalau hari kami berasa kami ada dalam posisi berhadapan dengan Desipatis Cabra, egg-eating snake, kami tahu justru ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap Anda dapat ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 13 September 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jason Ong. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Be Rest Part 2 pada hari Rabu 9 September 2020 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut ini. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembicara Tuhan yang telah Tuhan sediakan pada hari ini, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Tuhan, serta segala pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keempat Wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kulnya Tuhan. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan Yesus berikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaannya Tuhan.
di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda Tuhan di generasi ini Tuhan. Di generasi Yeremia ini Tuhan, agar Tuhan yang bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan dari COVID-19, dan ekonomi akan bangkit lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk segala pemerintahan dari presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, serta segala bupati dan kepala desa ya Tuhan. Mulai dari pusat Tuhan sampai ke daerah. Biar hikmat Tuhan yang turun atas mereka, hikmat Tuhan yang membimbing mereka ya Tuhan, dalam menjalankan pemerintahan mereka ya Tuhan. Takut akan Tuhan, turun atas mereka Tuhan, turun atas Indonesia ya Tuhan, agar Indonesia Tuhan menjadi maju Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Damai sejahtera juga Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kami akan siapkan hati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, Amin. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Oh, there is no one else like you. Oh, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you. Mari beri sorak-sorak bagi Allah kita, sorakan haleluya.